Brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi. Seperti biasa, sekarang saya sedang berada di Bekasi Motor. Dan kali ini kita kirim PCX 160 lagi ABS warna biru. Jadi matte blue, belum pernah sempet kita review. Dan kali ini kita bakal kirim PCX 160 matte blue. Nah, kira-kira motor itu sebelum dikirim diapain dulu sih? Nah, buat brosis yang pingin tahu dan penasaran, bisa ikuti video ini untuk melihat motor itu kira-kira diapain dulu sebelum dikirim ke konsumen. Lanjut kita masuk ke bagian pengiriman. Jadi ini dia PCX 160 matte blue ABS. Dan warna matte blue ini hanya tersedia di versi ABS ya brosis. Jadi buat brosis yang nyari PCX matte blue ini di versi CBS itu nggak ada dan hanya tersedia di versi ABS. Bisa kita lihat di sini untuk bagian emblemnya ini menggunakan warna emas. Ini adalah salah satu yang membedakan antara versi ABS dengan CBS. Dan kali ini Bung Asep sehat? Alhamdulillah. Mantap. Kirim 4 yaitu PCX Beat Vario versi tertinggi, Sporty, Black Red dan Scoopy. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, setiap hari memang kirimnya pasti PCX Scoopy dan PCX dan Scoopy lagi. Nah, karena memang kita belum sempet review PCX warna matte blue ini, sekalian sedikit akan saya bahas seputar PCX ini. Jadi untuk warnanya sendiri ini matte blue, padahal di versi 150 untuk matte blue ini tersedia di semua versi baik ABS maupun CBS, tapi di 160 justru hanya tersedia di versi ABS. Nah, seperti ini nyalanya headlampnya brosis. Jadi menggunakan reflektor berwarna hitam. Di sini ada DRL yang ditarik 2 tumpuk. Kemudian ada tekstur garis-garis seperti ini. Untuk warnanya dia full biru dan hitam paduannya. Bagian velg dia hitam, jadi bukan gold atau warna lain. Kemudian bagian visornya tentunya dia menggunakan warna hitam. Nah, bagian step floor juga sama menggunakan warna hitam. Dan detail warnanya kurang lebih seperti ini brosis. Mantep, memang elegan banget menurut saya sih. Terlebih di sini memang tidak ada stripping satupun, jadi hanya menggunakan emblem. Nah, kira-kira sebelum PCX ini dikirim, apa aja yang bakal dilakuin sama bagian pengiriman? Tentunya yang pertama harus cek dulu kelengkapannya, seperti dudukan plat nomor ini udah ada, spion. Habis itu ada buku panduan, toolkit, dan helm. Biasanya kelengkapannya itu ya. Dan biasa pasti pada bagian joknya masih terbungkus dengan plastik. Jadi memang ketika turun dari gudang masih dibungkus pakai plastik. Nah, yang membedakan ABS dengan CBS salah satunya lagi adalah bagian joknya. Nah, untuk versi ABS bagian joknya dia diwarna yaitu abu-abu dan hitam pada bagian depan. Sementara untuk CBS dia full hitam. Kemudian ada satu lagi yang membedakan atau tambahan fitur antara ABS dengan CBS. Kalau ABS dia terdapat fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Nah, untuk indikatornya sendiri seperti ini brosis ketika dinyalakan. Nah, di sini ada indikator T yang menandakan bahwa ini tersedia fitur torque control yang tidak tersedia di versi CBS. Jadi CBS nggak punya torque control ya. Kemudian kelengkapannya lagi yang jelas remote-nya dipastikan harus ada, dan kita bisa melihat di sini tersedia cover remote. Nah, ini dia. Buat brosis yang belum tahu cover remote PCX 160 ini gratis atau beli sih Pak? Gratis. Gratis ya? Berarti begitu beli PCX dapat cover remote ini? Cover dapat. Oke, saya juga baru tahu nih, ternyata beli PCX 160 kalian akan mendapatkan cover seperti ini. Dan ini HGA, Honda Genuine Accessories. Jadi aksesoris resmi dari Honda, bukan aftermarket, jadi memang resmi. Untuk detailnya sendiri ini menggunakan warna chrome tapi agak sedikit gelap chrome-nya. Pada bagian belakang terdapat logo Honda yang menjorok ke dalam, jadi nggak timbul dan bukan stripping. Terdapat tekstur seperti ini, seperti karbon pada bagian sisi kanan dan kirinya. Kemudian di sini tombolnya tentunya di atas dan di bawah. Kemudian di sini juga terdapat tekstur lagi seperti karbon. Untuk tombolnya dia menggunakan warna hitam. Keren ya covernya. Saya juga baru lihat secara langsung dan baru tahu ternyata kalau beli PCX
teman-teman akan mendapatkan cover ini. Ini nggak tahu memang lagi promo atau memang ketentuannya seperti itu. Ini keren menurut saya. Dan yang jelas kalian akan dapat 2 remote dan 2 kunci darurat. Kemudian ada barcode di sini. Barcode-nya juga 2 yang harus kalian jaga jangan sampai hilang tentunya. Oke, kita balikin lagi untuk remote-nya dalam sini ya. Nah, brosis. Jadi kurang lebih untuk yang warna birunya tuh seperti ini. Karena memang sebelumnya saya sering review PCX itu warna hitam, merah, kemudian putih. Cuman yang biru ini memang belum pernah. Nah, seperti ini untuk warna birunya. Dia full biru, tapi velg masih hitam. Jadi nggak ikut emas seperti bagian emblemnya. Nah, biasanya memang ketika motor sebelum dikirim itu kelengkapannya tadi sudah dicek ya. Kemudian motornya tentunya dibersihkan dan dicek dulu apakah body-bodinya benar-benar oke atau ada lecet atau apa. Jadi ketika nanti dikirim ke konsumen, brosis nerima motornya dengan keadaan lecet, itu langsung komplain. Bisa saat itu juga. Tapi kalau motor udah seminggu atau sebulan di rumah, komplain masalah lecet itu udah nggak bisa. Jadi ketika komplain itu benar-benar motornya baru sampai, baru kalian bisa komplain. Nah, karena ini memang dari gudang baru turun, tentunya pasti ada beberapa debu kotor yang nanti akan dibersihkan oleh bagian pengiriman. Biasanya nanti bersihin dulu, dicuci. Kalau memang perlu dicuci, kotor banget dicuci, tapi kalau enggak biasanya paling cuma dilap-lap. Dan satu hal lagi yang dilakukan sama bagian pengiriman yaitu, nah itu dia. Jadi dia hubungin dulu nih konsumennya, kira-kira konfirmasi konsumennya di rumah enggak, alamatnya sesuai KTP atau ada alamat sendiri. Dan memang nanti jika ada tanggungan atau DP yang belum dibayar juga dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bagian pengiriman. Nah, selain PCX di sini ada Beat Deluxe full hitam, kemudian ada Vario. Varionya ini yang versi tertinggi atau paling mahal brosis, yaitu Sporty Black Red. Nah, ini belum saya review nih di tahun 2021 ini. Saya pernah review di tahun 2021 itu yang Sporty White Red, tapi yang Black Red ini belum. Ini harganya hampir menyentuh 25 juta. Hampir ya, tapi nggak sampai 25 juta sih. Terus kemudian ada lagi Scoopy. Nah, kemarin yang saya bilang, jadi setiap hari pengiriman itu ya seperti ini, minimal satu supir atau bagian pengiriman itu harus bawa minimal 3 motor. Dan memang pasti ada Scoopy dan PCX. Makanya saya bilang kan kemarin bahwa PCX dan Scoopy itu indenannya makin membludak dan makin luar biasa ramenya. Jadi buat brosis yang lagi inden Scoopy dan PCX harap bersabar, karena barangnya pasti datang kok, pasti datang. Tapi kalau buat yang nunggu lama biasanya nggak sabar, ya memang harus sabar. Karena memang sebelumnya juga sebelum brosis inden udah banyak teman-teman yang sudah inden terlebih dahulu dan masih nunggu gitu, karena memang saking banyaknya. Jadi produksi di HM dengan orang yang inden itu biasanya banyak yang inden. Jadi makanya kan indennya itu sampai ke teteran ya, saking banyaknya yang inden. Nah, untuk varionya seperti ini, Scoopy, Beat. Dan yang paling mahal di sini adalah PCX-nya brosis. Nah, ini dia brosis, karena PCX 160-nya memang kondisinya cukup berdebu banget. Jadi biasanya memang sebelum dikirim akan kita cuci terlebih dahulu. Tapi buat unit yang lain seperti Beat, Vario, Scoopy, dan itu ada tambahan satu lagi Genio. Jadi ngirim 5 ya totalnya. Dalam satu mobil kirim 5. Yang lain cuma cukup dilap karena memang nggak terlalu berdebu. Nah, untuk PCX ini harus dicuci karena memang kondisinya berdebu banget, baru turun dari gudang. Paling cucinya ya ala kadarnya aja lah, dilap-lap aja, nggak bakal kayak tukang steam kan, karena memang sebenarnya motor ini bersih, cuma nempel debu doang sebenarnya sih. Jadi nggak terlalu kotor, paling cuma disemprot-semprot, habis itu dilap udah deh. Nah, seperti ini brosis untuk tampilannya. Gila sih, memang keren banget ya untuk yang warna matte blue ini. Jadi buat brosis yang mau beli PCX matte blue, kurang lebih sudah dapat gambarannya ya setelah melihat video ini. Tampilannya seperti apa ketika terkena air juga dicuci tuh. Wih, airnya langsung turun. Jadi seperti sudah dilapis dengan nano keramik coating ya, padahal enggak. Nih,
airnya dia nggak mau nempel, mungkin karena masih baru juga mungkin ya. Nah, dia langsung turun kayak gini seperti daun talas. Luar biasa keren sih. Nah, paling cuma sekedar dicuci, habis itu ya dilap-lap seperti ini karena memang nggak terlalu kotor banget sih ya. Gimana brosis komentarnya seputar PCX 160 yang sangat laris ini penjualannya? Sepertinya Honda di tahun 2021 ini jualannya lebih ke PCX dan Scoopy sih ya yang paling laku setiap harinya. Gila, memang luar biasa ini. Minat konsumen di area Bekasi dan sekitarnya, wah luar biasa ini. Sama PCX 160 ya, minatnya gokil sih. Nah, ini dia brosis proses menaikkan motornya ke mobil pengiriman ya. Buat brosis yang belum tahu dan belum pernah lihat seperti apa caranya untuk menaikkan motor ke mobil pengiriman. Prosesnya di sini. Jadi dalam satu mobil ini maksimal bisa bawa 5 motor ya. Jadi nggak bisa lebih sampai 6 atau 7, nggak bisa, maksimal 5. Nah, caranya seperti itu brosis. Kemudian diangkat belakangnya. Nah, kelihatannya enak ya karena memang sudah profesional dan sudah biasa. Tapi kalau yang belum pernah cobain sih ya susah sih, berat juga. Nah, yang terakhir yang akan dinaikkan adalah Genio warna putih. Ini adalah salah satu warna spesial juga. Ini tipe tertinggi Fabulous CBS ISS putih coklat istimewa. Nah, jika kita melihat sebenarnya belakang ini space-nya atau sisanya sedikit ya. Logikanya kayaknya motor nggak bisa masuk sih. Tapi nanti coba kita lihat apakah si Genio ini bakal bisa masuk ke atas atau naik ke atas. Yang tentunya pasti bisa. Nah, setelah motor naik, langsung proses selanjutnya diikat. Dan karena memang sudah ahli dan profesional Pak Abdullah, jadi ngikatnya cepet banget. Coba kalau kita yang nggak profesional cukup ribet juga sih ya. Nah, nariknya bener-bener sampai maksimal biar kencang dan nggak goyang-goyang tentunya. Nah, dan tali yang digunakan brosis dia kayak gini ya, jadi nilon, bukan tali tambang biasa. Kalau tambang biasa biasanya bisa ngerusak bodi atau catnya, tapi kalau kayak gini enggak. Nah, yang terakhir ini dia Genio nya. Ini udah mepet banget nih belakang space-nya, tapi apakah akan masuk? Yap, ternyata masuk. Tapi memang mepet banget sih, tapi bisa. Nanti pintu yang belakang, pintu mobilnya agak sedikit ke belakang mungkin sih, nggak bisa nutup secara sempurna ya, soalnya kan ada motornya di belakang. Nah, ini masih dipegangin dan ditali dulu biar kencang dan biar stable, nggak goyang-goyang. Nah, sudah masuk 5 unit motor yang sesaat lagi akan dikirim ke tangan konsumen. Jadi buat brosis yang kemarin ngerasa inden PCX 160 Matte Blue ABS, unitnya hari ini akan segera datang. Nah, jadi seperti ini brosis penampakannya ketika 5 unit motor sudah naik ke mobil pengiriman dan siap akan dikirim. Nah, motor yang paling belakang dia seperti ini karena memang tutupnya ini nggak bisa nutup rapat ke depan atau menutup dengan sempurna karena memang dia kelebihan keluar ya.
Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, jadi mungkin cukup sekian brosis video kali ini. Dan buat brosis yang ada saran saya buat ikut ngirim unit ke rumah konsumen, bisa tuliskan di kolom komentar. Karena juga beberapa teman-teman bilang katanya, "Bang, ikut ngirim dong ke tempat konsumen, seperti apa proses pengirimannya." Nah, banyak yang komen seperti itu, tapi memang sampai sekarang saya belum mencoba buat vlog ikut pengiriman. Mungkin lain waktu jika banyak yang komen dan menginginkan seperti itu, mungkin kedepannya akan saya coba. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo, sampai jumpa.